Perjalanan pasukan khusus, Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat, diwarnai dengan beragam kisah harunan menyentuh, salah satunya mengenai sosok prajurit satu atau Pratu Suparlan. Kisah heroik prajurit Kopassus ini melegenda ketika tak gentar seorang diri menerjang pasukan pemberontak Fretilin di Timor Timur pada 9 Januari 1983. Dilansir dari laman Kopassus, kala itu, satu unit gabungan tentara Nanggala Li'i Kopasanda, pimpinan Letnan Poniman Dasuki, tengah berpatroli di Komplek Liasidi, suatu daerah sangat rawan di pedalaman. Daerah tersebut adalah tempatnya para pentolan pemberontak Fretilin yang tak segan menghabisi anggota TNI yang mereka jumpai. Pasukan kecil TNI ini tiba-tiba dihadang sekitar 300 Fretilin, sayap militer terlatih Timor Timur, lengkap bersenjatakan senapan serbu, mortar, dan GLM. Pertempuran tak seimbang terjadi antara ratusan Fretilin di ketinggian dengan TNI pada posisi di pinggir jurang. Satu persatu anggota pasukan kecil ini gugur akibat peluru Fretilin, dan tim segera memerintahkan pasukan untuk meloloskan diri ke satu-satunya peluang, yakni ke celah bukit. Namun, hanya sedikit waktu yang tersisa bagi pasukan kecil ini, sehingga Pratu Suparlan mengatakan pada komandannya untuk terus maju, sementara ia sendiri memilih untuk menghadang musuh. Pratu Suparlan membuang senjatanya dan mengambil senapan mesin milik rekannya yang gugur. Tanpa gentar sedikit pun, ia menerjang ke arah pasukan Fretilin. Hamburan peluru senapan mesin musuh yang mengoyak tubuh Pratu Suparlan dibalasnya dengan rentetan peluru hingga amunisinya habis. Walau bersimbah darah, prajurit Kopassus ini tetap tegar bagai banteng. Bukannya roboh seperti harapan musuh, Pratu Suparlan justru menghunus pisau komandonya, lalu berlari mengejar Fretilin ke tengah semak belukar dan merobohkan 6 personil pasukan militer komunis tersebut. Tak terhitung jumlah peluru yang telah menancap di tubuhnya, membuat seragam loreng yang dikenakan Pratu Suparlan berubah warna menjadi merah akibat darah yang mengucur deras dari luka-lukanya. Namun, ia tak menyerah meski pasukan itu menjadikannya bulan-bulanan peluru. Hingga akhirnya, Pratu Suparlan tiba ambang kesanggupannya. Ia terduduk dan tak lagi mampu menggenggam pisau komandonya. Ia kehabisan darah, namun ia tak pernah kehabisan akal maupun semangat untuk membela Ibu Pertiwi dari rongrongan pemberontak. Saat jatuh terduduk, pasukan Fretilin segera mengerumuninya dan memberikan sebuah tembakan di lehernya. Setelah puluhan musuh makin dekat mengepungnya, dengan sisa tenaga yang ada, ia susupkan tangan ke kantong celana. Dalam hitungan detik, dicabutnya pin granat, lalu ia melompat ke arah kerumunan Fretilin di depannya seraya berteriak, "Allahu Akbar." Dentaman keras membahana, mengiringi robohnya puluhan prajurit komunis, bersama seorang prajurit Kopassus bernama Pratu Suparlan. Sementara itu, pasukan unit Suparlan yang tinggal 5 orang, telah menguasai ketinggian di celah bukit. Melihat gugurnya Pratu Suparlan, dari atas bukit mereka menghujani tembakan kepada kerumunan Fretilin. Jatuh korban dari kedua belah pihak. Tak lama, pasukan bantuan pun tiba dan segera membantu memukul mundur Fretilin. Ketika pertempuran yang berlangsung hingga malam ini berhenti, pasukan bantuan menemukan puluhan prajurit yang gugur dari kedua belah pihak. Di antaranya adalah 7 orang unit Pratu Suparlan. Keberanian, kecerdasan, dan bakti Pratu Suparlan pada Ibu Pertiwi membuat negara menganugerahi KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, kepada prajurit 1 Suparlan, 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, yaitu Kopda Anumerta. Tanda jasa bintang sakti pun diberikan pada Kopda Anumerta Suparlan. Nama Suparlan terpahat di atas batu granit hitam Monumen Seroja di Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, serta diabadikan sebagai nama lapangan udara perintis di Pusdikpasus Batu Jajar Bandung yang diresmikan oleh Kasat Jenderal TNI Edi Sudrajat pada 26 Mei 1991. Kepada 7 personil yang gugur dari unit Suparlan, negara juga menganugerahkan kenaikan pangkat. Sebelumnya, setelah pertempuran sengit yang menewaskan prajurit Suparlan dan ke-7 personil lainnya, Komandan Fretilin mengirimkan surat kepada pasukan Kopasanda.
Surat tersebut berisi tentang pernyataan salut mereka atas keberanian dan perlawanan yang dilakukan oleh prajurit 1 Suparlan